Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Manajemen Resiko akan mempresentasikan risk register hasil kerja kami. Boleh di next. Nah, untuk anggotanya, yang pertama ada Beryl Jevon Junius, lalu ada David Pangihutang, yang ketiga ada Fardias Dwi Arafat, lalu ada Hidayat Rega Faris Ardiansyah, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Ilham Irham Naputra. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjut diterangkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya latar belakang kami adalah PT Gudang Garam Tbk yang merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berpusat juga di Kediri, Jawa Timur. Didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo, nama lahir Choa Ing Hui. Perusahaan ini awalnya beroperasi sebagai industri rumahan dengan memproduksi rokok kretek menggunakan peralatan sederhana dan juga mempekerjakan sekitar 50 orang. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, Gudang Garam mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 1969, perusahaan ini berubah status menjadi firma dan pada tahun 1971 resmi menjadi perseorang terbatas. Langkah besar lainnya adalah pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1990, yang menjadikannya perusahaan publik dengan kode emiten GGRM. Gudang Garam dikenal luas sebagai produsen rokok kretek berkualitas tinggi, termasuk sigaret kretek, linting tangan atau SKT, sigaret kretek linting mesin atau SKM, dan juga sigaret kretek klobot atau SKL. Beberapa merek populer lainnya antara lain Gudang Garam Internasional, Surya, GG Mild, dan Signature. Perusahaan ini juga memiliki jaringan distribusi yang luas melalui anak perusahaan PT Surya Madi Strindo, yang sejak 2009 menjadi distributor tunggal produk-produk gudang garam di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah profil organisasi. Yang pertama untuk grupnya operasional produksi dan supply chain, dengan departemen unit produksi dan operasional pabrik, serta unit rantai pasok dan pengadaan. Kemudian grup kedua keuangan, dengan departemen unit keuangan dan investasi, unit pengelolaan piutang dan kredit pelanggan. Kemudian grup ketiga regulasi dan legal, dengan Departemen Unit Kepatuhan Hukum dan Regulasi serta Unit Compliance and Legal Risk. Kemudian grup keempat Keselamatan dan Lingkungan dengan Departemen Unit K3 Kecelakaan Kerja serta Unit Pengelolaan Lingkungan. Kemudian grup kelima Pendukung Strategis dan Teknologi dengan Departemen Unit Teknologi Informasi serta Unit Public Relation. Kemudian kriteria resiko. Yang indeks kelima dampak katastrofik, deskripsi sangat besar. Target kinerja lebih besar dari 0,8 BTR yang berarti lebih gede dari 0%. Kemudian dampaknya adalah tidak tercapainya sasaran dan kegagalan mencapai kinerja. Kemudian indeks nomor 4 signifikan, deskripsi besar. Targetnya lebih besar dari 0,6 BTR, lebih kecil sama dengan dari 0,8 BTR. Yang berarti lebih besar dari 0% atau lebih kecil sama dengan 0%. Dampaknya tertundanya tercapai sasaran secara signifikan, pencapaian kinerja jauh di bawah target. Kemudian dampak kelima ada moderate dan deskripsi sedang. Targetnya lebih besar dari 0,4 BTR, lebih kecil sama dengan 0,6 BTR. Yang berarti lebih besar dari 0%, lebih kecil sama dengan 0%. Dampaknya tertundanya tercapai sasaran cukup besar, serta pencapaian kinerja di bawah target. Kemudian dampak kedua minor, deskripsi kecil. Targetnya lebih besar dari 0,2 BTR, lebih kecil sama dengan dari 0,4 BTR. Yang berarti lebih besar dari 0% dan lebih kecil sama dengan 0%. Dampaknya tercapai sasaran hanya sedikit di bawah target, target kinerja sedikit di bawah target. Dampak indeks pertama, dampak insignifikan, deskripsi sangat kecil. Targetnya lebih kecil dari 0,2 BTR, yang berarti lebih kecil dari 0%. Hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran. Target kinerja masih mampu dicapai. Selanjutnya, kriteria resiko. Eh,
Yang kelima, catastrophic, deskripsinya sangat besar. Targetnya lebih besar dari 0,8 BTR, lebih besar dari 3,2%. Target pendapatannya lebih besar dari 0,8 BTR juga, yang berarti lebih besar dari 19 triliun, 32 juta 32 miliar 480 juta. Dampak pada reputasi kualitatif, reputasi perusahaan rusak parah di mata publik, pemberitaan negatif luas, serta hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Dampak pada otoritas, izin produksi atau distribusi produk dicabut oleh regulator utama. Dampak pada nasabah, konsumen melakukan boikot massal dan menyebarkan pengalaman negatif secara viral. Kemudian dampak pada sasaran strategis organisasi, gagal total dalam mencapai seluruh sasaran utama strategis perusahaan. Kemudian dampak pada SDM atau reaksi pekerja, pemutusan atau PHK massal, tingginya ketidakpuasan karyawan, dan gejolak internal signifikan. Kemudian yang keempat ada signifikan, deskripsinya besar. Target kinerja lebih besar dari 0,6 BTR, lebih kecil sama dengan 0,8 BTR. Yang berarti lebih besar dari 2,4%, lebih kecil sama dengan dari 3,2%. Target pendapatannya lebih besar dari 0,6 BTR, lebih kecil sama dengan dari 0,8 BTR. Yang berarti dia lebih besar dari 14 triliun 274 juta 14 triliun 274 miliar 360 juta. Tapi lebih kecil sama dengan 19 triliun 32 miliar 480 juta. Dampak pada reputasi kualitatifnya, reputasi perusahaan terganggu signifikan, munculnya banyak keluhan pelanggan dan media. Kemudian dampak pada otoritasnya, produk ditarik dari pasar dan dilakukan revisi atas standar operasional sesuai perintah regulator. Kemudian dampak pada nasabah, penurunan loyalitas pelanggan dan mulai beralih ke kompetitor. Dampak pada sasaran strategis organisasi, keterlambatan besar dalam pencapaian target strategis dan yang menyebabkan inefisiensi dan pemborosan biaya. Kemudian dampak pada SDM atau reaksi pekerja, karyawan menunjukkan demotivasi tinggi, turnover meningkat, dan juga terjadi resistensi terhadap kebijakan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada indeks 3 yaitu dampaknya moderate, deskripsinya sedang, target kinerjanya yaitu yang 20% dari target, X lebih besar dari 0,4 BTR, tapi lebih kecil dari sama dengan 0,6 BTR, lalu X-nya lebih besar dari 1,6% dan lebih kecil dari sama dengan 2,4%, lalu target pendapatannya yaitu 20% dari target, 0,4 EX lebih besar dari 0,4 BTR, lalu lebih kecil dari sama dengan 0,6 BTR, lalu X lebih besar dari 9 triliun 500 miliar 516 miliar 240 juta, tapi lebih kecil dari sama dengan 14 triliun 274 miliar 360 juta. Dampak pada reputasinya yaitu persepsi publik terhadap brand mulai menurun, meningkatnya pengaduan dari pelanggan. Lalu dampak pada otoritas atau kualitatif yaitu panggilan klarifikasi oleh regulator terhadap manajemen senior disertai saran perbaikan. Lalu dampak pada nasabah yaitu kualitatif, ketidakpuasan meningkat, sebagian konsumen mengurangi volume pembelian. Lalu dampak pada sasaran strategi organisasi yaitu beberapa sasaran strategis meleset, target operasional juga terganggu secara signifikan. Lalu dampaknya pada SDM atau reaksi pekerja yaitu meningkatnya tingkat ketidakhadiran keluhan internal serta penurunan produktivitas kerja frontline. Lalu yang indeks kedua yaitu dampaknya minor yaitu deskripsinya kecil, target kinerjanya 20% dari target, X lebih besar dari 0,2 BTR, lalu lebih kecil dari sama dengan 0,4 BTR, lalu X lebih besar dari 0,8%, tapi lebih kecil dari sama dengan 1,6%. Lalu target pendapatannya yaitu X lebih besar dari 0,2 BTR, lalu X lebih kecil dari sama dengan 0,4 BTR. Lalu X lebih besar dari 4 triliun 758 120 juta, lebih kecil dari sama dengan 9 triliun 516 miliar 240 juta.
Dampak pada reputasinya yaitu gangguan kecil terhadap citra perusahaan namun tidak berdampak signifikan terhadap loyalitas pasar. Dampak pada otoritas yaitu regulator memberikan teguran tertulis dan permintaan tidak lanjut perbaikan sistem. Lalu dampak pada nasabah yaitu sedikit gangguan hubungan dengan konsumen, tetapi tidak menimbulkan kehilangan pelanggan secara signifikan. Dampak pada sasaran strategis organisasi yaitu sebagian target organisasi tidak tercapai namun tidak mempengaruhi keseluruhan capaian strategis. Dampak pada SDM, reaksi pekerja, yaitu motivasi kerja frontline menurun, tetapi masih dalam batas toleransi produktivitas. Lalu yang indeks 1 yaitu dampak insignifikan atau deskripsinya sangat kecil atau tidak signifikan. Target kinerjanya 20% dari target yaitu eh, lebih kecil dari 0,2 BTR, lalu lebih kecil dari 0,8%, lalu 20% dari target target pendapatan yaitu lebih kecil dari 0,2 BTR, lalu eh, lebih kecil dari 4.758.120 juta. Dampak pada reputasinya yaitu dampak minimal, hampir tidak mempengaruhi persepsi publik atau brand image, lalu dampak pada otoritas, teguran lisan ringan dari otoritas dalam pemeriksaan rutin. Lalu dampak pada nasabah tidak berdampak signifikan terhadap perilaku konsumen. Dampak pada sasaran strategis organisasi yaitu seluruh target strategis tetap tercapai meskipun ada sedikit deviasi. Dampak pada SDM atau reaksi pekerja yaitu tidak ada gangguan berarti pada moral atau kinerja karyawan. Mulai di next. Deskripsi atau lalu selanjutnya dari input yaitu deskripsi atau kejadian risiko. Itu gangguan produksi karena kegagalan mesin menyebabkan kesalahan produksi. Akar penyebabnya yaitu pemeliharaan mesin tidak teratur. Lalu indikator risikonya itu frekuensi downtime mesin. Lalu selanjutnya ada perubahan regulasi yaitu contohnya tarif cukai rokok yang berdampak pada struktur biaya dan strategi bisnis. Akar penyebabnya yaitu keterlambatan dalam merespons perubahan regulasi. Indikatornya yaitu kenaikan biaya regulatif. Lalu selanjutnya deskripsinya yaitu piutang tidak tertagih akibat kredit bermasalah. Akar penyebabnya evaluasi kredit yang tidak memadai, lemahnya pengawasan penagihan. Lalu indikatornya yaitu kenaikan saldo piutang lebih dari 90 hari, peningkatan rasio piutang yang macet. Lalu gangguan pasokan bahan baku karena keterlambatan pemasok. Akar penyebabnya ketergantungan pada suatu atau dua pemasok utama, yaitu tidak adanya rencana kontingensi. Indikatornya itu keterlambatan pengiriman, kenaikan biaya pengadaan, lalu turunnya tingkat persediaan minimum. Lalu yang selanjutnya yang terakhir, kerugian keuangan akibat fluktuasi nilai tukar dan investasi yang terdampak kondisi pasar. Akar penyebabnya yaitu ketergantungan pada mata uang asing dan dinamika pasar global. Indikatornya yaitu volatilitas nilai tukar rupiah atau US dollar lebih besar dari 5% dalam sebulan. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini masih risk input di bagian risiko inherent. Yang pertama di sini kita akan membahas yang risiko gangguan produksi karena kegagalan mesin menyebabkan kesalahan produksi. Nah, di sini tuh probabilitasnya 5 atau sangat besar, dampaknya 5 atau sangat berat dengan skor risiko inherentnya 25 yang termasuk ke dalam extreme high. Nah, probabilitas risiko inherent kualitatifnya 95%, dampak finansialnya itu ada di 60 miliar. Dan nilai bersih risiko inherentnya ada di 57 miliar. Yang risiko keduanya, kejadian risikonya ada perubahan regulasi dengan contoh tarif cukai rokok yang berdampak pada struktur biaya dan strategi bisnis dengan probabilitas 3 atau sedang, dampak 5 atau sangat berat dengan skor risiko inherentnya 15 yang termasuk ke dalam risiko inherent extreme high yang dimana probabilitas risiko inherent kualitatifnya ada di 85% dengan dampak finansial risiko inherentnya 40 miliar dan nilai bersih risiko inherentnya 34 miliar. Selanjutnya ada ke deskripsi atau kejadian risiko yang ketiga yaitu piutang tidak tertagih akibat kredit bermasalah. Nah, di sini probabilitasnya ada di 4 atau besar, dampaknya ada di 3 atau sedang dengan skor risiko inherentnya 12 yang termasuk ke tingkat risiko inherent high risk
yang dimana probabilitas risiko inheren kualitatifnya ada di 65% dengan dampak finansial risiko inherennya 25 miliar dan nilai bersih risiko inherennya di 16 miliar 250 juta. Selanjutnya di sini ada yang keempat, kejadian risikonya ada gangguan pasokan bahan baku karena keterlambatan pemasok, yang dimana probabilitasnya 5, dampaknya ada 4, yang dimana otomatis skor risiko inherennya ada di 20, dengan tingkat risiko inherennya ada di extreme high, dengan probabilitas risiko inheren kualitatifnya ada di 90%, dengan dampak finansial risiko inherennya ada di 35 miliar, dengan nilai bersih risiko inherennya di 31 miliar 500 juta. Yang terakhir di sini ada kejadian resiko kerugian keuangan akibat fluktuasi nilai tukar dan investasi yang terdampak kondisi pasar. Di sini probabilitasnya ada di angka 4 atau besar, dampaknya ada di angka 5 atau sangat berat, dengan skor risiko inherennya ada di angka 20, yang dimana itu termasuk ke tingkat risiko inheren extreme high, dan probabilitas risiko inheren kualitatifnya ada di angka 75%, dampak finansial risiko inherennya ada di angka 50 miliar dengan nilai bersih risiko inherennya ada di angka 37 miliar 500 juta. Boleh tolong di next. Selanjutnya di sini ada evaluasi dan rencana penanganan risiko. Oke, dari tadi kejadian pertama itu kita evaluasinya dari mereka itu dengan strategi mitigate, dengan penanganan resikonya program pemeliharaan berkala atau preventive maintenance, dengan biaya penanganan resikonya ada di angka 6 miliar, dan penanganan yang telah dilakukan yaitu penjadwalan ulang maintenance dengan sistem audit K3 dan pengawasan lapangan terstruktur dengan implementasi ISO 9001 dan ISO 45001. Yang kedua itu resiko tadi tuh, yang kedua dengan strateginya mitigate, dengan penanganan resikonya evaluasi kredit berbasis skor dan implementasi sistem ERP. Dengan biaya penanganan resikonya ada di angka 2 miliar, dan penanganan yang telah dilakukan yaitu sistem ERP terintegrasi dengan untuk pengawasan piutang. Untuk kejadian resiko ketiga dengan strategi mitigate, dengan penanganan risikonya yaitu pengetatan prosedur pemberian kredit dengan peningkatan sistem pemantauan dan penagihan penguatan kebijakan pengendalian internal. Nah, ini itu biaya penanganan risikonya ada di angka 1 miliar 500 juta dengan sistem ERP terintegrasi untuk pengawasan piutang, prosedur pemberian kredit yang diperketat. Dan kejadian risiko ketiga itu dengan strategi mitigate, dengan penanganan risiko disertifikasi vendor utama dengan kontrak jangka panjang dengan pemasok strategis, optimalisasi stok minimum. Nah, ini tuh biaya penanganan resikonya di angka 5 miliar dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok lokal dan luar, dengan digitalisasi, logistik, dan manajemen gudang. Dan yang terakhir, kejadian risiko yang terakhir itu strateginya masih sama, yaitu mitigate, dengan penanganan risiko, penguatan lindung nilai, dan penyesuaian portofolio investasi dengan biaya penanganannya di angka 3 miliar, dan penanganan yang telah dilakukan yaitu hedging terhadap nilai tukar dan evaluasi portofolio investasi. Boleh tolong di next. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada risk profile. Oke, matriks ini menggabungkan dua variabel utama yaitu probabilitas terjadinya resiko dan dampak jika resiko itu benar-benar terjadi. Nah, di dalam matriks ini kita bisa lihat di resiko nomor 1 dan nomor 5 berada di kotak paling kanan atas, yang artinya probabilitasnya sangat besar dan dampaknya sangat berat. Ini masuk ke kategori extreme high risk. Lalu untuk resiko nomor 4 itu juga tergolong high risk ya. Dan juga untuk nomor 3 itu masuk di besar. Artinya itu high risk, cuma nggak se-ekstrim nomor 4, 1, dan 5. Lalu yang terakhir nomor 2, yaitu perubahan regulasi berada sedikit lebih rendah, tapi masih dalam zona merah atau zona extremely high. Oke, jadi kesimpulannya mayoritas resiko yang dihadapi perusahaan berada dalam zona merah dan oranye, sehingga memerlukan penanganan intensif dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oke, boleh di next.
Oke, di sini ada resiko residual. Setelah mitigasi dilakukan, kita harus melihat apa hasilnya. Nah, inilah yang disebut sebagai risiko residual. Itu tingkat risiko yang masih tersisa setelah seluruh upaya pengendalian diterapkan. Oke, dari risiko satu, kita bisa lihat probabilitasnya turun ke sedang, dampaknya itu masih berat, skor akhirnya adalah 12, artinya masih tergolong high risk, artinya mitigasi membantu tapi belum optimal. Lalu untuk resiko kedua, itu sudah turun ke medium risk dengan skor 6. Ini berarti perusahaan cukup siap menghadapi perubahan eksternal dan telah beradaptasi dengan baik. Lalu untuk resiko 3, yaitu piutang bermasalah, sekarang nilainya menjadi 4, masuk ke medium risk dengan probabilitas dan dampak ringan. Ini menunjukkan bahwa sistem ERP dan kebijakan internal perusahaan berjalan secara efektif. Lalu resiko yang keempat, residual risk-nya 9, artinya masih high risk, artinya diversifikasi vendor belum sepenuhnya mampu menjamin stabilitas rantai pasok. Lalu yang resiko ke 5, skornya masih 6, masuk ke medium risk. Strategi hedging sudah cukup membantu, tapi tetap perlu adanya kewaspadaan ekstra. Jadi kesimpulannya, meskipun mitigasi telah dilakukan, tapi masih ada beberapa risiko yang memerlukan langkah lanjutan, khususnya resiko-resiko di area operasional seperti produksi dan supply chain, karena dampaknya sangat besar terhadap kelangsungan bisnis. Oke, boleh di next. Di sini ada resiko residual juga. Oke, di slide ini adalah kelanjutan ya dari pembahasan sebelumnya mengenai resiko residual. Namun kali ini divisualisasikan dalam bentuk grafik tambahan supaya lebih paham dan lebih mendalam terhadap distribusi dan posisi risiko setelah dilakukan mitigasi. Nah, visual ini memperkuat kesimpulan bahwa meskipun beberapa risiko telah berhasil ditekan ke level yang lebih dapat diterima, namun masih ada sejumlah risiko utama yang perlu diperhatikan secara lanjutan. Nah, dalam grafik tersebut terlihat bahwa sebagian besar risiko masih mengalami pergeseran posisi ke area yang lebih terkendali, seperti risiko perubahan regulasi dan piutang tata tagih yang telah turun ke zona medium. Hal ini menunjukkan efektivitas dari strategi-strategi mitigasi yang telah dijalankan, khususnya dalam bidang keuangan dan kepatuhan regulasi. Namun kita juga bisa melihat bahwa ada dua risiko utama, yakni gangguan produksi dan gangguan pasokan supply chains, masih menempati area berwarna merah muda ke oranye, yang menunjukkan bahwa tingkat residualnya masih tinggi. Nah, ini menandakan bahwa kendati perusahaan telah melakukan berbagai upaya mitigasi, namun belum sepenuhnya dapat ditekan ke tingkat yang benar-benar aman. Oke, selanjutnya, boleh di next. Oke, saya akan jelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fardias. Bisa melanjutkan. Selanjutnya adalah risk appetite, yakni tingkat atau jumlah risiko yang bersedia diterima dan dihadapi oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Di sini kita bisa lihat ada 3 lambang. Yang pertama itu adalah lingkaran berwarna biru, yang berarti inherent risk rating. Lalu ada lambang atau simbol seperti bintang, yakni residual risk rating, dan simbol segitiga itu risk appetite. Nah, dari ID yang pertama, inherent risk ratingnya itu tergolong extreme high, dengan residual risk yaitu high risk, dan risk appetite-nya itu medium risk. Medium risk. Lalu yang kedua, risk ID yang kedua, inherent risk ratingnya tergolong extreme high, dengan residual risk-nya medium risk, dan risk appetite-nya itu high risk. Lalu di risk ID yang ketiga, inherent risk ratingnya masuk ke zona high risk, residual risk-nya masuk ke zona medium risk, dan risk appetite-nya masuk ke medium risk. Lalu risk ID yang keempat, inherent risk ratingnya masuk ke zona extreme high, residual risk-nya masuk ke zona high risk, dan risk appetite-nya low risk. Lalu di risk ID yang kelima, itu inherent risk ratingnya masuk ke zona extreme high, residual risk-nya medium risk, dan risk appetite-nya high risk. Boleh next. Oke, selanjutnya adalah risk ikhtisar.
yakni irisan dari profil risiko, risiko residual, dan risk appetite. Di risk ID yang pertama dengan deskripsi risiko gangguan produksi karena kegagalan mesin, profil risikonya termasuk extreme high, dengan risiko residualnya high dan risk appetite-nya medium. Sesuai atau tidak sesuainya, risk ID yang pertama ini yakni tidak sesuai, dengan alasan risiko residual masih di atas toleransi perusahaan dengan dampak sangat besar pada produksinya. Risk ID yang kedua dengan deskripsi risiko perubahan regulasi, misalnya tarif cukai. Di sini profil risiko yang termasuk extreme high, risiko residualnya medium, dan risk appetite-nya high. Sesuai atau tidak sesuainya, risk ID yang kedua ini yakni sesuai, dengan alasan risiko residual lebih rendah dari appetite, perusahaan fleksibel menghadapi perubahan regulasi. Lalu di risk ID yang ketiga, dengan deskripsi risiko piutang tidak tertagih akibat kredit bermasalah, dengan profil risiko yang tergolong high risk, risiko residualnya medium, dan risk appetite-nya medium. Sesuai atau tidak sesuai, risk ID yang ketiga ini sesuai dengan alasan risiko residual sesuai appetite dan dapat dikontrol dengan ERP dan kebijakan kredit. Lalu di risk ID yang keempat, dengan deskripsi risiko gangguan pasokan bahan baku dengan profil risiko yang tergolong extreme high, risiko residualnya high, dan risk appetite-nya low. Sesuai atau tidak sesuainya, risk ID yang keempat ini tidak sesuai karena alasan risiko residual lebih tinggi dari appetite, gangguan pasokan mengancam operasi, dan diversifikasi yang belum cukup. Lalu risk ID yang kelima dengan deskripsi risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan investasi dengan profil risiko tergolong extreme high, risiko residual medium, risk appetite low. Sesuainya risk ID yang kelima ini tidak sesuai dengan alasan volatilitas pasar masih melebihi appetite meski sudah di hedging dan perlu strategi keuangan lanjutan. Boleh next. Oke, kesimpulan dari risk register kami ini ada 3 risiko, yaitu gangguan produksi, gangguan pasokan bahan baku, dan juga fluktuasi nilai tukar yang memiliki risiko residual yang melebihi risk appetite perusahaan, sehingga saat ini dinyatakan tidak dapat diterima dan membutuhkan tindakan mitigasi lanjutan secara prioritas. Selanjutnya ada 2 risiko, yakni perubahan regulasi dan piutang tak tertagih, yang memiliki resiko residual yang berada dalam batas toleransi, sehingga dapat diterima dan dikendalikan dengan strategi yang ada saat ini. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu evaluasi ini menunjukkan pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian risiko, terutama pada aspek operasional dan keuangan, untuk memastikan risiko tidak menghambat pencapaian tujuan strategis perusahaan. Boleh next? Baik, pada Bu Titis, selaku pengampu, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai risk register. Mohon maaf jika ada kesalahan atau banyak kurangnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yeah, yeah.